Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wal huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual. Walaupun jarak memisahkan kita, kita masih bisa bersilaturahim, membaca Al-Quran bersama. Tidaklah berkumpul hamba-hambaku di rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, mentadarusinya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan nazarat alaihim sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan disiramkan kasih sayang. Wa dzakarahumullahu fi man indah dan dibanggakan di hadapan makhluk penghuni langit. Ya Allah sedang memamerkan kita. Itu loh orang-orang yang di Halo? Ya, itu loh orang-orang yang di Indonesia, yang di Hong Kong, yang di Makau, ya. Mereka mereka mau membaca Al-Qur'an walaupun mungkin di tengah kesibukan mereka, ya, mereka mau mengkaji Al-Qur'an, mendengarkan tafsir Ibnu Katsir walaupun hanya setengah jam dan dilakukan secara istiqomah. Dan by the way ini kita sudah 1 tahun membaca Muqaddimah ini nggak selesai-selesai. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kemarin sudah saya kasih tanda ya. Waqat rawahu Al-Imam Ahmad Aidon an Hasan an Ibni Lahiyah. An Bakr an Wafa an Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu. Ini kemarin hadis tentang kebaikan membaca Al-Quran. Antum fi khairin. Taqra'una kitab Allah wa fikum Rasulullah. Kamu sekalian, wahai para sahabat, dalam kondisi baik. Kalian membaca Al-Quran dan di antara kalian ada Rasulullah. Wa sayati ala nasi zamanun akan datang suatu zaman yafqafunahu kama yuthqaful qidhu yata'ajjalunahu ujurahum wala yata'ajjalunaha. Akan datang manusia yang menegakkan menegakkan Al-Quran itu seperti menegakkan anak panah, yang mereka itu terburu-buru untuk mengambil hasilnya dan tidak mau menunda. Ini maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan bacaan Al-Quran ini sebagai sumber penghasilan, sumber mata penghasilan, mata pencaharian. Jadi akan datang nanti suatu zaman, ya, orang itu apa ya? Karena ada permintaan, akhirnya ada penawaran gitu ya. Jadi sebenarnya menerima ujroh dari pekerjaan mengajarkan Al-Quran itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita memberi tarif, kemudian misal katakanlah begini ya, kita baca Yasin misalnya, atau membaca 30 juz misalnya, atau membaca sekian juz, kalau 30 juz 3 juta, nah, misalnya, kalau 1 juz 100.000 misalnya, 5 juz ya 500.000 misalnya gitu ya. Jadi ada perbandingan harganya begitu ya. Dan kemudian karena ada yang seperti itu, berarti ada permintaan, ada penawaran. Akhirnya ada orang yang berprofesi sebagai itu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah.
Tapi hal ini pasti akan terjadi karena sudah menjadi nubuat. Nubuat itu yang dikabarkan oleh Rasulullah saat itu belum terjadi tapi nanti akan terjadi. Dan ini sudah banyak sekarang ya. Nah, saya tuh punya teman yang memang saya tidak sebut nama gitu ya. Punya teman yang memang kerjaanmu apa? Gitu. Ya orang kerja dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip memang beliau itu pernah menghafal selesai. Kemudian aktivitas beliau adalah nyun sewu karena ada permintaan ya. Sekali lagi karena ada permintaan. Akhirnya aktivitas beliau adalah ngaji di sana kemudian dapat dapat amplop gitu ya. Ya dalam tanda kutip. Ngaji di sana dapat amplop dan seterusnya dan itu menjadi penghasilannya, menjadi mata pencahariannya. Dia nggak punya pekerjaan lain selain itu. Maka kalau mau bikin lembaga tafid dan lain sebagainya itu buatlah yang buatlah yang seimbang. Artinya apa? Ya, santri tafid harus dibekali dengan soft skill. Dia harus mau melanjutkan sekolahnya, kuliahnya, dan lain sebagainya, sehingga dia punya keahlian yang dia tidak akan bergantung hanya kepada hafalannya untuk hidup. Nah, ini perlu dikasih notice ya, karena banyak sekali di akhir zaman ini nanti akan banyak sekali. Nah, lalu mungkin ada yang, "Nah, kan Ustadz kan menghafalnya itu butuh waktu lama sehingga kita tidak punya waktu untuk mengembangkan soft skill, tidak punya waktu untuk kuliah dan lain sebagainya." Sebenarnya bukan tidak punya waktu, tapi memang dari awal men-setting men-setting diri kita itu memang jangan menjadikan Al-Quran ini sebagai sebagai mata pencaharian, sumber mata pencaharian. Kalau kita ngajar jelas lah ya, karena mengajarkan itu kan butuh waktu dan waktunya memang habis di situ, monggo. Tapi kalau itu kemudian jadi nggak ada aktivitas lain kecuali memang hanya itu. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya, kemunduran kaum muslimin ya, ya salah satunya di sini. Kecuali mungkin dia punya punya bisnis lain gitu ya. Kemudian dia sibuk mengajar Quran. Nah, mungkin kalau dia sudah punya bisnis lain yang cukup untuk kehidupan ya, ya nggak perlu lagi kan gitu. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diterima. Diterimanya pun bukan karena mengharap, ya. Jadi dan saya menerima ujroh dari mengajar, mengisi ceramah, membaca Al-Quran itu boleh, asalkan tidak dijadikan sebagai tujuan utama, tidak dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, ini PR untuk para para ustadz, para asatidz ya. Makanya kalau saya pribadi itu saya terima, kemudian saya taruh di sebuah kotak khusus gitu yang nanti mengunboxing itu bukan saya dan itu biasanya kan nggak ada namanya. Makanya nanti tingkat tingkat keberharapan kita kepada sebuah majelis atau kepada seseorang itu tidak tergantung kepada isi amplop itu ya. Imanuhum fi amplopihim ya. Karena nggak ngerti kan, udah jadiin satu, kemudian dibuka, yang buka bukan saya ya. Nah, makanya mau diundang kemanapun ya kita los saja, karena nggak ngerti. Dapat, alhamdulillah, nggak dapat ya nggak apa-apa, kan begitu. Kita masih ada sumber yang lain, kan begitu. Jadi maka saya sering bilang kan ya, ini masalah angle of view. Kita melihatnya sebagai panitia atau sebagai ustadz. Sebagai ustadz harus pakai angle of view, ustadz harus ikhlas. Sebagai panitia, angle of view panitia. Memberikan penghargaan kepada orang yang sudah memberikan waktunya, memberikan ilmunya, kan begitu ya. Nah, itu sudah di warning nih sama Rasulullah nubuahnya. Sayati ala nasi zamanun yafqafunahu kama yufqaful kita.
Nah, maka kalau misal panjenengan mau bikin lembaga tahfidz, pesantren dan lain sebagainya, tolong ini harus bisa seimbang. Jangan hanya mencetak melulu ulama saja tanpa punya soft skill. Apapun itu soft skillnya, terserah. Hafid Quran, punya soft skill, motong rambut misalnya, punya soft skill, sablon lah, entrepreneur lah, melihara domba, melihara sapi, apapun itu harus ada supaya seimbang. Nah, dan ini nggak nggak memalukan, nggak memalukan. Jadi makanya dulu saya tuh kuliahnya aja kuliah teknik sipil, bukan kuliah agama. Ya bukan kemudian saya bilang kuliah agama itu jelek ya, enggak. Maksudnya supaya saya punya skill lain selain selain di sini gitu ya. Teknik sipilnya sampai S2 malah. Kemudian kuliah juga yang agama. Karena memang tidak ingin mendikotomi dua-duanya. Jadi kuliah agama ya oke, kuliah apa belajar agama ya oke, belajar umum ya oke. Tidak dikotomi. Saya sekolah SMP-nya SMP biasa, tapi pulangnya di pondok. SMA-nya di Aliyah, tapi saya ngambil jurusan IPA, bukan jurusan agama. Kuliahnya di Universitas Islam, tapi ngambilnya jurusan bukan agama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi agama dan kehidupan kita di dunia ini nggak bisa terpisahkan. Jadi kalau mau ngajak ngomong tentang agama, siap. Ngajak ngomong tentang tafsir, siap. Ngajak ngomong tentang hadis, siap. Ngajak ngomong tentang sirah, tentang tarikh, siap. Tapi mau ngajak ngomong tentang Politik, politik, oke, gitu. Proyek, oke, gitu. Tentang saham, oke. Ekonomi, oke. Jadi nggak jumut, nggak nggak melulu gitu ya. Wah, terus cuma hidup di, nah, jadi Rasulullah pun nggak memisahkan kan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nggak bisa. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Ya kita ini sedang di dunia. Jadi kalau kalau hanya bahasnya cuman akhirat, akhirat tok, padahal kita kan butuh hidup di dunia kan begitu. Dan kita ini menjadi mau tidak mau menjadi model percontohan, dicontoh oleh orang. Dan kita jadi tidak ada harganya kalau memang hanya hidup di dengan itu. Nah, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Akhirnya kita nggak punya apa ya, nggak punya izah, nggak punya ifah, nggak punya dalam tanda kutip mohon maaf harga diri. Kenapa ya? Sudah hidupnya. Jadi orang mengundang beliau ke rumah itu bukan karena beliau seorang ustadz, tapi karena butuh butuh jasanya untuk membaca Quran di situ. Dan penghargaannya beda sih. Penghargaan yang saya lihat beda. Gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya. Waqala al-Hafidh Abu Bakar Abazar Haddasana Yusuf bin Musa Haddasana Abdullah ibn al-Jahm Haddasana Amru ibni Abi Qais An Abdi Rabbihi ibni Abdillah An Amru ibni Nabhan Anil Hasan An Anas Anin Nabi Sallallahu Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Qala innal baita sungguhnya rumah alladzi yaqra'u fihi al-Qur'anu yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an yaktsuru khairuhu banyak kebaikannya wal baitul ladzi la yuqra'u fihi dan rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Qur'an yaqillu khairuhu sedikit kebaikannya. Nah, ini hmm. sudah populer ya, ini hadis populer. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, maka kebaikannya banyak. Lebih banyak kebaikannya, lebih banyak keberkahannya. Dan rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, sedikit kebaikannya. Nah,
kelihatan beda lah. Masuk ke rumah yang sering dibacakan Al-Quran sama ke rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran. Peteng rasanya, ya. Maca depan suram, ya. Peteng, nesu-nesu nantok. Tapi rumah yang walaupun mungkin sederhana, barang-barangnya bukan branded, mungkin kursinya ya biasa, reot. Tapi kalau di dalamnya sering dibaca Quran, orang yang sering baca Quran itu otomatis sholatnya bagus. Insya Allah begitu ya. Orang yang sholatnya bagus, insya Allah orangnya tuh bersih. Orang yang orang yang bersih, sehari wudhu 5 kali, pasti dia bisa mengamalkan hadis Rasulullah tentang kebersihan. Ya rumahnya pasti bersih, bersih rapi. Ya walaupun masih punya anak kecil kemudian berantakan, ya pasti bersih lagi, dibersihin lagi. Nah, kalau ada kotoran pasti dibuang, ada sampah dirapikan, dibuang. Ya, ada yang mincing diluruskan, yang menceng diluruskan, yang tidak di tempatnya dikembalikan. Jadi pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin, serapi mungkin rumahnya tetap akan bercahaya. Nah, ini berefek ya ke dalam aura ya. Kalau bahasa kita kan aura ya. Aura rumahnya gimana? Masuk ke rumah, maka masuk ke rumah kiai itu, rumah ustadz, rumah kiai itu rasanya pengen lama-lama gitu ya. Sebenarnya kan pengen lama-lama, tapi kan kita nggak enak. Ustadz dia itu punya agenda, punya punya kebutuhan, dia harus memikirkan umat gitu ya. Nek jagongi tok awake dhewe kan ya jadi habis waktunya gitu ya. Tapi betul ya. Maka kalau kalau kita didatangin orang dan orang itu kok betah berlama-lama dengan rumah kita, ya sebenarnya itu tanda rumah kita itu bagi bagi dia homey. Tapi yo akhirnya nggak nyaman juga nek terlalu lama gitu ya. Kopi ini wes entek ya gitu ya. Jajannya wes entek. Nah, maka kita punya punya akhlak ya untuk berkunjung, apa namanya, berkunjung ke rumah orang itu ada akhlaknya. Nah, salah sa salah sama ini min qabli sholatil fajr. Jangan berkunjung itu satu min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, dan ketika kalian menanggalkan baju untuk sholat duhur, ya. Maksudnya habis sholat zuhur itu kan waktu istirahat. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Jadi jangan berkunjung itu setelah di 3 waktu itu. Yang agak susah tuh di Indonesia min ba'di sholatil isya itu agak susah. Yang paling bagus bertamu itu berarti apa ya? Selain waktu itu, mungkin after subuh, ba'da subuh. Nah, kalau qoblal fajri kan nggak boleh. Kemudian ba'da subuh atau mungkin waktu sholat duha atau mungkin ba'da asyar. Ya, ba'da zuhur. Kalau pas banget ba'da zuhur itu waktu qailullah itu nggak baik untuk berkunjung. Jadi kalau mau berkunjung bertamu ya berarti bagusnya mungkin jam 1 kalau di sini ya, jam 1 jam 2 begitu ya. Sebelum sholat asyar. Ba'da sholat asyar boleh. Nah, ba'da sholat maghrib ngeliat-ngeliat dulu orangnya. Kalau dia seorang ustadz kiai yang mungkin jangan diganggu dulu. Nah, ba'da sholat isya itu memang jam tidur harusnya. Apalagi kalau dulu di Timur Tengah itu kan habis sholat isya itu rasanya udah ngantuk sekali gitu ya. Waqala Al-Hafidh Abu Ya'la. Ini kapan selesainya? Bahas satu hadis saja 1 jam, setengah jam. Hadasana Al-Fadl ibni Sobah. Hadasana Abu Ubaidah. An Muhtasib. Hadasana Yazid Al-Qashi. An Anas. Qala. Qa'ada Abu Musa fi baitin. Duduk Abu Musa al-Asy'ari di rumah. Wajtama ilaihi nas, manusia berkumpul. Fa'ansya'a yaqra'u alaihimul Qur'an, kemudian dibaca di hadapan manusia itu Al-Qur'an. Ini semaan ini ya. Jadi berkumpul manusia di rumah, di suatu rumah, kemudian diminta untuk membaca Al-Qur'an Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ini kayak konser baca Quran ya. Tasmi, semaan. Ya. Qala, kemudian berkata, ini hadis semaan ini ternyata ya. Fa'ata Rasulullah, kemudian tadi berkata Anas bin Malik ya. Fa'ata Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Nah, fa'ata Rasulullah, datang Rasulullah.
rajulun. Oh, datang kepada Rasulullah. Fa'ata Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Rajulun, seorang laki-laki. Faqala kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Alah, a'jabaka min Abi Musa. Apakah engkau tidak takjub ya, dengan bacaan Nabi Musa? Innahu sesungguhnya kok ada fi baitin, sesungguhnya Abi Musa itu sedang duduk di suatu rumah. Fajtama ilaihi nas, kemudian berkumpul manusia, fa ansya'a yaqra'u alaihimul Qur'an, kemudian dibacakan di hadapan mereka Al-Qur'an. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab. Ini jadi Anas bin Malik itu meriwayatkan hadis bahwa Abu Musa itu berkumpul di suatu rumah dan manusia berkumpul dibacakan Al-Quran di sana. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengabari bahwa bukankah engkau bukankah engkau itu apa namanya takjub atau apa ya ngefans dengan suara Abu Musa gitu ya. Karena tahu bahwa Rasul itu seneng sama suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Rasul dikasih tahu, nih loh Abu Musa lagi, ini kayak misal di sana ada konser apa gitu. Terus kita tahu teman kita itu suka konser itu, terus kita kabari di sana loh ada ini. Rasulullah itu juga Rasulullah nggak ada konser-konseran ya. Yang disuka sama Rasulullah itu bacaan Quran. Dikasih tahu, ini loh ada Abu Musa sedang membaca Quran. Ini bolehnya kebolehan apa namanya mengumpulkan orang untuk membacakan Al-Quran di hadapan mereka, baik itu dengan nagom maupun dengan tartil biasa. Kemudian eh, apa namanya mengabarkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu sedang membaca Quran di suatu rumah dan berkumpul para sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Afatastati'u an tuq'idani haitsu la yarani minhum ahadun?" Bisa nggak kamu ya, kamu mampu nggak mencarikan aku tempat duduk yang tidak dilihat sama orang sama sekali. Jadi istilahnya Rasulullah tuh bisa nggak kamu membuat aku tuh carikan aku tempat duduk yang aku tuh nggak kelihatan sama orang. Mungkin di belakang atau di samping atau di bawah pintu atau di mana gitu ya. Qala na'am, bisa. Gitu ya. Nah, ini mungkin orang ini sudah tahu lapangannya ya, sudah melihat tempatnya. Kenapa? Mungkin Rasulullah beranggapan kalau ada aku nanti Abu Musa al-Asy'ari keikhlasannya jadi berbeda. Mungkin pengen menunjukkan kehadapan Rasulullah gitu ya. Kan beda ya. Kita itu kalau kita baca Quran terus ada guru kita, itu kan pasti pasti kita apa ya rasanya mau beda. Pengen membuktikan loh aku itu loh santri nih jenengan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, supaya menjaga keikhlasan Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah tuh minta untuk dicarikan tempat yang kira-kira nggak dilihat sama orang lain. Ya. Qala fakharaja Rasulullah. Kemudian Rasulullah keluar. Faqhudhu ar-rajul haitsu la yarahu minhum ahadun. Kemudian dicarikan tempat duduk oleh si rajul tadi, laki-laki tadi, sehingga tidak dilihat oleh siapapun. Fasama qira'atu fasama'a qira'ata Abi Musa. Kemudian mendengarkan qiraah atau bacaan Nabi Musa. Faqala innahu la yaqra'u ala mizmarin min mazamiri Dawud alaihi salam. Sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari itu membaca Al-Quran itu semerdu Nabi Dawud membaca Mazmur, Mazmur atau membaca apa namanya? Ya, kitab Mazmur ya. Hmm. Karena setiap nabi itu kan sedulur ya, saudara dengan nabi yang lain. Dan tentu Rasulullah itu pernah mendengarkan Nabi Dawud membaca Mazmurnya. Entah di alam yang mana atau ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj. Ya, Rasulullah pernah mendengarnya. Semerdu apakah bacaan saudaranya Rasulullah yang namanya Dawud itu. Maka kemudian ketika mendengar Abu Musa ini termasuk nubuah ya, perkara yang gaib dan ya ya kita pokoknya percaya aja sama perkataan Rasulullah. Kan kita nggak mungkin nyanggah juga. Emangnya Rasulullah pernah dengar Mazmur Nabi Daud? Nah, kan nggak mungkin kita gitu. Jadi
Ya, kita percaya aja sama perkataan Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakan Rasulullah itu adalah wahyu. Ya kita percaya, percaya aja. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah nggak pernah ngomong berdasarkan hawa nafsunya. Gitu. Hadis hadisun gharibun wa yazidul Raqashi dhaifun. Ini hadis yang menurut Ar-Raqashi eh, hadis dhaif. Tapi ini kan salah satu, bukan berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan fikih ya. Maka ya kita boleh-boleh saja mempercayainya, dijadikan sebagai salah satu sumber hujah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya boleh berkumpul untuk menyengaja mendengarkan bacaan Quran, terutama yang bacaannya merdu. Wakola satu lagi ya, seru sekali nih membaca tentang fadilah Al-Quran. Wakola Imam Ahmad, hadatsana Mus'ab bin Salam, hadatsana Ja'far, huwa ibnu Muhammad ibni Ali bin Husain, an abihi an Jabir ibn Abdullah, wala khatabana Rasulullah. Rasulullah berkhutbah, Hamidallah wa asna alaihi. Memuji Allah, Alhamdulillah, gitu ya. Wa asna alaihi, dan Allah, memberikan sanak-sanak itu ya, pujian. Bima huwa lahu bima huwa lahu ahli. Tsumma qala amma ba'du. Setelah alhamdulillah kemudian mengatakan amma ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah. Sungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa inna afdhalal hadi hadi Muhammad. Dan sesungguhnya uh, petunjuk yang paling afdal adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini nanti kita bahas yang lain ya. Ada ada golongan yang selalu diulang-ulang hadis ini. Padahal masih banyak hadis yang lain ya. Tsumma yarfa'u sautahu wa tahmilu wajnatahu. Kemudian mengangkat suaranya. Rasul itu kalau khutbah mengangkat suaranya. Tsumma yarfa'u sautahu. Mengangkat suaranya. Supaya apa? Ya, yang diajak khutbah itu biar nggak tidur. Nah, di tempat kita itu khutbah lama, suarane kaya wong ngidul mimil gitu. Dia sendiri aja nggak paham yang dikhotbahin karena baca. Nah, ini PR besar di umat muslim itu. Kalau pengen yang Jumatan nggak tidur, yuk jangan baca. Baca boleh, tapi mata harus kepada jamaah. Suaranya diangkat, biar faus sautahu. Ini sunnah. Nah, di tempat kita nggak baca dewe, karpe dewe, moco dewe, malah lihat buku. Nggak taunya jamaah di belakang pada tidur semua. Ya. Watah watah watahmiru wajnatah, pipinya sampai memerah. Ini menunjukkan Rasulullah itu kulitnya putih ya. Kalau kulitnya hitam nggak kelihatan pipinya merah. Wa ishtadda ghadabahu idza dzakara sa'ah. Kemudian marahnya apa? Suaranya tinggi, marahnya tinggi ketika beliau menyebut tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah kata lain dari hari kiamat. Ka'annahu mundhiru jaishin. Seperti beliau adalah seorang pemberi motivasi kepada seorang pasukan. Mundhiru jaishin. Qala thumma yaqul. Kemudian Rasulullah mengatakan, Atatkum sa'ah. Kalian akan akan datang kepada kalian as-sa'ah, atau hari kiamat. Buistu ana was-sa'ah hakada. Aku diutus dengan hari akhir hakada. Wa asyara bi'aihi as-sababah wal wusta. Kemudian beliau memberikan isyarat as eh, dengan dua jarinya, yaitu jari as-sababah, jari tengah, jari petunjuk, jari telunjuk, sababah, kemudian wal wusta, dan jari tengah. Jadi seperti ini. Nah, aku diutus dengan apa namanya? Dengan saah, dengan hari kiamat itu seperti ini. Artinya apa? Dekat. Nah, tukum sah wa massatkum. Kalian apa namanya? Kalian apa namanya? Bersahabat dengan as-sa'ah, dan as-sa'ah akan menyentuh kalian. Man taraka malan fali ahli, barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk keluarganya. Wa man taraka dainan, dan barang siapa yang meninggalkan hutang, audiaan atau kehilangan, fa ilayya wa alayya, maka itu untuk aku, tanggunganku. Ini versi lainnya. Yang
yang terkenal versi apa itu namanya versi pejuang riba itu kan Rasulullah nggak mau mensalatkan orang yang masih punya hutang. Dan Ya. itu hadisnya diulang-ulang. Tapi hadis lain ada yang seperti ini. Jadi kalau punya punya harta, maka itu untuk ahli warisnya. Kalau dia punya hutang, maka itu kewajiban dari kita Ahli waris. saudaranya untuk bisa membalas. Jadi begini, artinya begini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau seorang yang meninggal kemudian punya harta, maka hartanya ahli warisnya yang mewarisinya, bukan untuk kaum muslimin, gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian karena innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukmin bersaudara. Nah, tapi walaupun saudara dalam iman, kita tidak bisa saling mewarisi kalau tidak ada jalur warisnya, nggak bisa. Nah, jadi kalau dia punya harta, vali ahli untuk keluarganya. Tapi kalau dia punya hutang, maka Mm-mm. caranya adalah kalau ada harta yang ditinggalkan, hutangnya dibayar dengan harta yang ditinggalkan dulu. Kalau Kalau tidak, kalau masih kurang atau bahkan tidak punya, berarti kita ini sebagai kaum muslimin, kalau dulu Rasulullah yang membayarkan. oh, Fa'ilayya wa alayya itu tanggunganku, kata Rasulullah. hmm. Itu makanya kalau membaca hadis itu yang komprehensif ya. Jadi jangan satu hadis terus ya, itu jadi begini, ketika Rasul nggak mau mensolatkan, itu Rasul ingin menunjukkan kalau engkau punya dain, engkau punya hutang, ya sudah bereskan dengan harta warisannya kalau ada. Selesaikan dulu. Bahkan kita itu kalau menghitung mawaris itu, menghitung faraid itu, yang pertama diselesaikan itu adalah apakah si mayat ini punya hutang apa enggak. Nah, kalau di Hmm. kita ini di Indonesia kan jarang-jarang begitu ya. Oh, Harusnya tuh dicari betul masih punya hutang apa enggak. Pembagiannya itu nanti setelah itu. Nah, kalau kita kan enggak bagi sih. Perkara hutang kok baru baru urunan gue bayar utangnya. Ya enggak, keliru. Nah, jadi banyak. Ustadz, mau tanya boleh, Tat? Iya, Bu. Itu kan gini, yang pada ada orang yang meninggal itu, terus Rasul tidak mau menyolatkan, tetapi menyuruh sahabatnya untuk menyolatkan. Nah ini kan, mohon maaf ya, ini berarti seolah-olah kan Rasul sendiri ora gelem nyolatke, mbok wis itu tegas. Tapi ora apik gitu lah kok disuruh nyolatkan orang lain. Itu namanya kan nabok nyileh tangan gitu, Tat. Ya, Gimana, Tat? jadi gini, Bu. Memang itu tegas ora gelem ya wis iki wong wis ramang salate wong dek isik duwe utang gitu loh. Utang oke wis ramang salate kok. Wis kowe wae kono sing nyolate aku oke. Makanya nggak gitu. Makanya kalau Gimana? menyimpulkan hadis itu nggak gitu ya. Coba kalau memang itu adalah kita nggak boleh mensolatkan, terus ngapain Rasulullah menyuruh menyuruh sahabat mensolatkan? Artinya apa? Iya. Artinya hutang itu bukan sebuah aib. Kalau memang punya hutang, kewajibannya adalah dibayar kan begitu. Nah, jadi Mm-mm. Rasulullah nggak mau mensolatkan itu bukan kemudian menunjukkan Rasulullah nggak suka. Nabok nyileh Kalau tangan. kalau kalau kita bilang, oh Rasulullah nggak suka karena nggak mau mensolatkan, tapi Rasulullah menyuruh menyuruh sahabat mensolatkan. Jadi patokan orang disolatkan dan enggak itu adalah dia Muslim atau enggak, bukan dia punya hutang atau enggak, gitu ya. Maka kadang saya ketika melihat ini, wah ini karena dia sedang apa namanya mengkampanyekan no riba gitu ya. Akhirnya kemudian dia membuat hadis ini seakan sesempit itu. Jadi nggak sesempit itu. Dan ternyata saya kan belajar ekonomi syariah ya. Oh, jadi bukan karena hutangnya, tetapi karena orang itu nggak sholat gitu atau gimana tadi? Bukan gitu, Bu. Bukan gitu. Jadi Rasulullah Gimana? ingin menunjukkan kalau memang dia masih punya hutang, coba Hah? beresin dulu hutangnya, gitu ya. Oh, Beresin tapi dulu hutang. oh gitu. Tapi Maksudnya tetap harus bukan disolatkan, bukan ya, kok tapi kok Rasulullah nggak mau. kenapa Nabi nggak mau yang menyolatkan gitu loh?
Ya itu gitu loh. nubuah ya sih. Saya nggak bisa ngomong kenapanya. Karena Rasul juga di hadis itu nggak menunjukkan kenapa aku nggak mau mensolati. Jadi artinya Hmm. eh, itu mungkin menjadi menjadi pesan ya bagi kita ketika ada sahabat kita, saudara kita yang meninggal, ya ditanya betul masih ada tanggungan apa enggak. Kalau masih ada, Tapi kok nganu nyuruh orang untuk menyolatkan nah sahabatnya, wes kan aku jus, sing nyolatku. Eh, justru menyuruh orang itu menunjukkan bahwa walaupun dia tuh punya hutang, tetap harus disolatkan. hmm. Nah, sekarang kita korelasikan dengan hadis ini. Kalau dengan hadis ini berarti malah kalau dia tidak punya sesuatu yang ditinggalkan, yang lunasin Rasulullah loh ini. Hmm. Fa'ilayya wa alayya. Rasulullah tuh nggak sejahat itu kali. Gitu maksud saya gitu. Berarti berarti itu kita untuk mengambil pelajaran gitu ya, Tat. Ye, untuk Kalau mengambil kita itu pelajaran. untuk pelajaran kuwi barang kaya ngono ki elek. Jadi ya Ye. wis sing nyolati kowe bae lah. Nek kuwi ora bener gitu. Maksudnya gitu ya, Tat. Bukan gitu juga sih. Pelajarannya Oh, bukan eleknya. Pelajarannya hmm, adalah kalau ada orang meninggal, masih duwe punya utang. tanggungan, maka harta yang ditinggalkan digunakan untuk melunasi dulu. Itu sih menurut saya. Hmm. Kalau memang dia Dan tidak menurut punya, saya ya. ya Kan, ya, maksud saya gini, bukan menurut saya, cuman kita korelasikan dengan hadis ini. Kalau memang tidak ada, bahkan Rasulullah yang mau mau melunasi. menanggungnya. Jadi Rasulullah itu aja tidak ada, misalnya itu tidak ada garis, entah itu adiknya, entah nggak itu ada, anaknya. nggak Ini ada. orang Mm-mm. lain sama Islam, andai kata ada orang yang seperti itu sudah punya kewajiban lah ngelunasi Iya, rak itu nggak ada berapa gitu ya betul. kan. Nah, maksud saya Apalagi gitu. nih, Jadi, apalagi itu kakaknya, adiknya. Ini kan misalnya enggak. ini ada peristiwa gini. Orang tuh meninggal punya utang banyak. Hmm. Tapi anaknya nggak mau melunasi. Lah, Nah, itu yang berhak melunasi kakaknya Suge, adiknya Suge. Berarti adik kakaknya itu punya tanggungan harus melunasi orang yang meninggal ini ya, Tot. ya harusnya anaknya dulu, Bu. Nah, ya neng anaknya rak gelemi merasa apa Makanya, mereka betul. tidak mau hukum, tidak tahu Oke, hukumnya ya, yo. oke. Jadi, Tidak tahu makanya hukumnya. ketika kita melihat hadis itu, jangan melihat secara parsial. Ada hadis lain apa enggak yang kira-kira sama. Ya termasuk ini, Rasulullah nggak sejahat itu kali gitu ya. Nah itu kan kemudian digoreng ya. Hadisnya bisa jadi betul, hadisnya bisa jadi sahih, hadisnya bisa jadi sama. Tapi kalau cara pemahamannya salah, maka Rasul jadi sejahat itu dong, gitu ya. Kan yang saya tangkap di teman-teman pegiat anti riba itu, Rasulullah kok sejahat itu ya nggak mau mensalatkan. Tapi kan Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat untuk mensalatkan. Bukan bukankah sahabat itu orang-orang mulia juga gitu ya. Jadi Gitu ya. maka jangan menyimpulkan oh, orang punya hutang itu Anu, nabok nyeleh sejahat tangan itu. gitu toh. Tegese iki ora wani Oh. jantan. Ya, saya tak salahke. Sakjane ini pelajaran gitu loh maksud saya. Nggih, Iki jadi pelajaran itu seperti ini. angle-nya Aku itu ki harus jangan senang. jangan angle apa ya? Jangan angle kemudian malah sudah meninggal, tidak punya apa namanya? Punya hutang malah disalah-salahke, kemudian Ora gelem sholat terus nyolatke gitu. kita ikut-ikutan kayak Rasulullah nggak mau mensolatkan itu kan jahat, Bu. Saya Hmm. jahat sekali. Jadi Terus itu nah, sebetulnya gimana toh kalau misalnya dia mau anaknya ora gelem nyolatke, adine kakaknya padahal suge-suge ora gelem lunasi utangnya. Nah itu orang yang meninggal itu tidak dihisap-hisap gitu kan. Berarti terkesan gantung gitu. Enggak dihisap-hisap gitu atau gimana? iya, salah satu hadis ada yang menyebutkan begitu. Cuman dari dari sudut pandang ini berarti itu sebenarnya kan kewajiban keluarganya gitu ya. Sebenarnya ketika dia punya sesuatu yang ditinggalkan, ya sesuatu yang ditinggalkan itu yang digunakan untuk melunasinya. Tapi ketika keluarganya nggak mau, ya berarti kembali kepada keluarganya dosanya kan gitu. Terus ditinggali kok, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah, yo nek bisa kalau itu bukan sesuatu yang benar-benar konsumtif, ya jangan berhutang kan begitu. Iya. Nah, terus apa namanya?
artinya gantung dari hisap itu dia didiemin aja atau Ya nanti tetap pas hari dihisap, Bu, nggak mungkin kebangkitan. nggak dihisap. Oh, tapi Tetap ditunda gitu dihisap. hisapnya kalau orang yang belum lunas. Ya kan hisap itu kan nanti di hari kiamat, Bu. Oh, Kalau tetap itu apa dihisap ya? ya. Itu perkara inilah ya, perkara perkara yang kita itu secara detail nggak bisa menjelaskan. Hanya saja kita berdasarkan hadis Aduh. dan asar yang kita terima, ya kalau memang jadi kita ambil kesimpulannya lah. Kesimpulannya itu kalau memang Hmm. tidak benar-benar butuh sekali, ya jangan berhutang. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika nanti kita punya keluarga atau kita sendiri, ketika kita Nggih. meninggal, pastikan jumlah hutang kita itu tidak lebih besar daripada apa yang kita tinggalkan. Nah, ketika kita meninggalkan punya hutang, kemudian kita ada sesuatu yang kita tinggalkan yang jumlahnya masih di atas hutang kita, sebenarnya itu kembali kepada kewajiban keluarga. Keluarga harusnya menyelesaikan dulu, baru kemudian dibagi-bagi. Ini kan Nggih. PR kita di Indonesia masih banyak yang seperti ini itu masih dianggap remeh lah begitu ya. Diremehkan. Nah, pejuang-pejuang anti riba itu sebenarnya kita mengapresiasi ya, karena dengan adanya mereka, orang-orang jadi berpikir ulang ketika mau meminjam uang begitu ya. Tapi kasusnya di lapangan, ini kan saya bilang di lapangan ya, case di lapangan, nah, saya sendiri belajar ekonomi syariah, banyak teman-teman dari BMT, dari apa namanya, koperasi syariah, itu justru yang pejuang-pejuang seperti itu malah ngemplang nggak selesai-selesai gitu ya. Mm-mm. Jadi mengenai riba dan riba itu kita sepakat haram ya. Tapi eh, apa namanya prakteknya itu ketika di lapangan yang namanya riba itu yang mana itu kita masih harus kaji secara mendalam lagi gitu ya. Iya, Iya. berarti yang bank-bank konvensional itu termasuk riba itu. Ada orang yang mengatakan seperti itu. eh ya itu nanti panjang lah pembahasannya. Ya, Suatu saat nanti nanti kita bahas. kapan-kapan dibahas, Tat. Oke, siap. Ya, mungkin itu nggih, Ibu sekalian karena Ya, ini kasih, udah matur ini nuwun. ibu-ibu sudah mau berkeliling mana-mana ini. Ya, Bu Siti aja itu udah di MRT itu kayaknya itu. Oke, Bu ya. ya, Kita nuwun. tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload ini hasil rekam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Terima kasih, sambil Ustaz. jalan beli roti, Kasih, Ustaz. Mas. Iya, iya, Bu. Ustaz. Sarapan. Beli di Seven. Enggak masak, dibelikan sarapan. Saya tutup ya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum.